Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Nyoman Dwipa tidak pernah mengira gadis yang ditolongnya adalah adik dari Waro Gede Jingga, pemimpin dari kepala gerombolan perampok. Dan kini keduanya baku hantam untuk perebutkan patung emas yang dicuri. Berhasilkah dia? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Di lain pihak, Nyoman Dwipa tidak terlalu bodoh untuk menunggu lebih lama. Kedudukan tangan dan senjata lawan yang berada lebih tinggi di atas senjatanya sendiri, justru itulah yang dikehendakinya. Bambu kuning di tangan pemuda ini menerpa ke atas, dan tahu-tahu Lubayan Sarti merasakan tangannya yang memegang pedang menjadi kesemutan. Dia melompat mundur, tapi tak bisa karena pada saat itu bambu kuning di tangan lawan laksana seekor ular seakan-akan telah membelit pedangnya. Ketika Nyoman Dwipa memutar-mutar bambu kuningnya, pedang perak di tangan gadis itu pun ikut berputar melintir. Lubayan Sarti tak bisa mempertahankan senjata itu kecuali kalau tangannya mau ikut-ikutan terpuntir dan tanggal dari persendiannya. Waro Gede Jingga bukan olah-olah kejutnya menyaksikan bagaimana adiknya yang berkepandaian tinggi itu hanya mampu menghadapi pemuda itu dalam tempo 2 jurus saja. Bahkan dalam 2 jurus itu bukan saja dia dikalahkan, tapi senjatanya sekaligus kena dirampas. Lubayan Sarti sendiri sudah pedangnya tertarik dan berada di genggaman Nyoman Dwipa bukan main marahnya. Tapi dia juga malu sekali. Dengan paras merah sambil banting-banting kaki, gadis ini memutar tubuh dan meninggalkan tempat ini. Hei saudari, tunggu dulu. Ini ku kembalikan pedangmu, seru Nyoman Dwipa. Lubayan Sarti tak mau berpaling apalagi hentikan langkahnya. Dia terus nyelonong ke langkah rumah. Karena pemilik senjata tak mau menerima kembali senjatanya, maka Nyoman Dwipa menggerakkan tangan kirinya yang memegang pedang. Senjata itu lepas dan mendesing di udara. Hush, trak, lalu menancap di tiang langkah rumah tepat pada saat Lubayan Sarti berada di samping tiang itu. Lubayan Sarti berbalik dan mendelikan kedua matanya pada Nyoman Dwipa. Sebaliknya, pemuda itu hanya tersenyum saja, membuat si gadis benar-benar penasaran setengah mati. Dicabutnya pedang itu dari tiang langkan, lalu cepat-cepat masuk ke dalam rumah. Nyoman berpaling pada Waro Gede Jingga dan berkata, "Hah, adikmu telah kupercundangi. Karena dia bertindak sebagai wakilmu dan dia kalah, maka kau harus menepati janjimu, Waro. Harap kau segera mengembalikan patung emas itu pada ketiga prajurit ini." Waro Gede Jingga mengusap-ngusap dadanya yang berbulu lebat lalu tertawa gelak-gelak. "Ingatanmu selalu pada patung emas itu saja, dan kau terlalu bangga dengan kemenanganmu. Terangkan dulu namamu dan siapa kau sebenarnya." "Kalau sudah kuterangkan, lantas kau akan mengembalikan patung itu?" Kembali kepala rampok itu tertawa. Dia melirik pada anak-anak buahnya yang berdiri mengelilingi halaman lalu menggelengkan kepalanya. "Sudah aku tahu nama dan siapa kau adanya. Kita main-main sebentar lah." Nyoman tahu apa yang dimaksudkan Waro Gede Jingga dengan kata main-main itu. Maka dia berkata, "Dan kalau dalam main-main itu kau mengalami nasib sama dengan adikmu, apakah kau juga mencari dalih lain?"
untuk tidak menyerahkan patung emas itu? Merahlah paras Waro Gede Jingga. Aku tidak serendah yang kau kirakan, pemuda Sontoloyo, katanya keras. Kalau begitu, baiklah. Namaku Nyoman Dwipa dan aku orang kampung. Nah, apakah kini kita bisa memulai permainan yang kau maksudkan itu? Waro Gede Jingga menggeram. Tangannya ditepukan. Maka dari dalam rumah besar keluarlah seorang pelayan membawa sebuah senjata milik Waro Gede Jingga yang bentuknya aneh dan dahsyat. Belum pernah Nyoman Dwipa melihat senjata semacam itu. Anak-anak buah Waro Gede Jingga sendiri kelihatan saling berbisik karena setahu mereka Waro Gede Jingga jarang sekali mempergunakan senjata itu. Kalau tidak dalam keadaan terpaksa atau ketika menghadapi lawan yang tangguh luar biasa. Senjata di tangan Waro Gede Jingga adalah sebuah toya besi hitam yang pada kedua ujungnya digantungi masing-masing 3 buah kaitan besi yang juga berwarna hitam. Setiap ujung kaitan besi itu mempunyai 3 anak kaitan lagi dan masing-masing ujungnya telah dicelup dengan racun yang amat jahat selama 3 tahun. Sekali manusia yang tidak memiliki kekebalan racun, meskipun memiliki tenaga dalam bagaimanapun tingginya, pasti akan menemui kematian bila sampai kena tertusuk oleh ujung-ujung kaitan itu. Di samping itu, kaitan-kaitan tersebut merupakan senjata yang berbahaya karena sanggup membetot daging atau urat seorang lawan. Menurut taksiran keseluruhan senjata itu beratnya lebih dari 50 kati. Tapi Waro Gede Jingga memegangnya tak ubahnya seperti memegang sebuah ranting kering belaka. Nyoman Dwipa tahu benar kehebatan ilmu silat lawan yang di hadapannya itu jauh lebih tinggi dari ilmu silat Lubayang Sakti yang tadi telah dikalahkannya. Dan melihat kepada senjata di tangan Waro Gede Jingga, pemuda ini sudah maklum bahwa senjata itu amat berbahaya. Maka tanpa menunggu lebih lama, segera Nyoman Dwipa pasang kuda-kuda pertahanannya bernama Elang Menukik Laut. Kedua kaki merenggang agak menekuk di bagian lutut. Tangan kiri agak mengembang ke samping, sedang tangan kanan yang memegang tongkat bambu kuning dipalangkan di muka dada. Ayo majulah, kata Waro Gede Jingga. Silakan tuan rumah mulai lebih dulu, saut Nyoman Dwipa. Kepala rampok dari Bukit Jaratan itu mendengus. Sementara itu, anggota-anggota rampok yang mengelilingi tempat tersebut membuka mata masing-masing selebar mungkin untuk menyaksikan pertempuran yang bakal berlangsung yang tidak pasti sangat hebat. Awas perut, teriak Waro Gede Jingga tiba-tiba. Teriakannya ini dibarengi dengan berkelebatnya tubuh pemimpin rampok itu. Ujung toya sebelah kanan menderu ke arah perut Nyoman Dwipa. Ujung-ujung kaitan bersing siap untuk membetot dan membusaikan isi perut pemuda itu. Nyoman Dwipa melompat ke belakang untuk mengelak. Di saat itu pula, dengan tak terduga, tepat sekali ujung toya besi yang sebelah kiri menyambar ke arah leher pemuda itu. Kejut Nyoman Dwipa bukan alang kepalang. Sambil membentak keras, pemuda gemblengan Menak Putu Wenge itu miringkan tubuhnya ke samping dan menggerakkan tongkat bambu kuningnya memukul bagian tengah toya besi di tangan Gede Jingga. Melihat lawan tak memukul senjatanya, kepala rampok itu sengaja tidak mengelak. Dia beranggapan bahwa sekali tongkat bambu kuning itu membentur toya besinya, pastilah akan patah 2. Tak! Tapi betapa terkejutnya Waro Gede Jingga sewaktu melihat bukan saja tongkat lawan tidak patah, bahkan sewaktu bentrokan terjadi, toya besinya terpukul keras hampir saja terlepas dari genggamannya. Dengan menggertakkan rahang, Waro Gede Jingga menerjang ke muka. Toya besinya laksana titiran, menderu dan mengurung Nyoman Dwipa dari seluruh penjuru. Sementara itu, dari satu tempat yang terlindung di balik jendela rumah besar, sepasang mata menyaksikan pertempuran itu dengan hati cemas. Kecemasan itu tertuju pada diri Nyoman Dwipa. Kecemasan itu adalah kalau si pemuda akan menjadi korban mendapat celaka di tangan Waro Gede Jingga. Tapi ketika menyaksikan bagaimana Nyoman Dwipa dengan tenang melayani lawannya, orang yang mengintai itu merasa lega sedikit. Dan orang ini bukan lain Lubayang Sakti, adik Waro Gede Jingga yang telah dikalahkan oleh Nyoman Dwipa tadi.
20 jurus telah berlalu. Gerakan-gerakan Waro Gede Jingga semakin gesit dan ganas. Toyanya lenyap dalam sambaran-sambaran sinar hitam yang mengeluarkan angin dingin serta bersiutan. Debu dan pasir berterbangan di sekeliling orang-orang yang bertempur itu. Semakin bertambah jurus demi jurus, semakin meluap kemarahan Waro Gede Jingga. Sebagai kepala rampok yang ditakuti dan punya nama besar di kalangan rimba persilatan di Pulau Bali, baru kali ini dia menghadapi lawan yang demikian tangguhnya. Bagaimana kelanjutan pertarungan mendebarkan antara Nyoman Dwipa melawan Waro Gede Jingga? Siapa lebih unggul? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.